Oke, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami mengambil studi kasus PT Bank Mandiri Persero Tbk. Sebelum perkenalkan, nama saya Faradila Zakia dengan NIM 10221066. Saya Alfiani Duniati dengan NIM 10231010. Saya Rana Yasinda Maitsa dengan NIM 10231078. Saya ada Ikolika Putri dengan NIM 10231004. Saya Putri Rahmawati dengan NIM 10231074. Baik, selanjutnya kita akan masuk langsung ke penjelasan mengenai materinya. Oke, sebelumnya teman-teman selamat pagi. Suara saya kedengaran kan? Kedengaran, Kak? Aman. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan rapat yang tujuannya itu untuk bisa menyamakan pemahaman hasil dari analisis untuk laporan tahunan PT Bank Mandiri Persero Tbk tahun 2024. Nah, di sini kita bakal fokus sama 3 poin utama. Yang pertama itu ada profil perusahaan, yang kedua ada tata kelola perusahaan, dan yang ketiga ada tata kelola teknologi informasi. Nah, biar lebih runtut, kita bisa mulai dari gambaran umum perusahaan dulu. Ade, kamu kemarin yang menjelaskan bagian profil perusahaan ini kan? Silahkan. Iya Kak, jadi untuk dari laporan tahunannya sendiri, Bank Mandiri itu salah satu bank terbesar di Indonesia yang bergeraknya itu di bidang jasa keuangan dan juga perbankan. Nah, terus untuk layanannya mereka sendiri itu juga cukup luas, mulai dari perbankan retail, terus ada korporasi, sampai layanan untuk digital bankingnya. Berarti segmentasi nasabahnya luas juga ya. Gak cuma individu aja, tapi dari perusahaan juga. Iya betul. Bahkan untuk di laporan tahunannya sendiri itu juga dijelaskan kalau misalnya Bank Mandiri ini itu punya jaringan operasional yang sangat luas, baik di dalam maupun di kantor perwakilan di luar negeri. Makanya untuk perannya itu bisa cukup besar gitu untuk perekonomian Indonesia. Nah, untuk layanannya itu sendiri mereka itu nyediain sendiri. Itu bisa dilihat juga di laporannya di halaman 106 sampai 129, Pak. Oke, oke. Itu masuk akal sih. Soalnya bank BUMN itu memang biasanya tuh jadi tulang punggung pembiayaan ekonomi juga. Terus lanjut ke sisi struktur organisasinya. Gimana? Nah, kalau untuk dari sisi struktur organisasinya sendiri, ini mereka juga cukup standar ya, Kak, untuk perusahaan terbuka gitu. Yang paling atas itu dia ada rapat umum pemegang saham atau RUPS sebagai pemegang kekuasaan yang paling tingginya gitu. Itu juga ada di laporan yang mereka Kak, di halaman 609. Berarti semua keputusan strategis penting itu lewat RUPS ya? Ya, jadi termasuk pengangkatan direksi dan juga Dewan Komisaris itu semuanya lewat RUPS gitu. Di bawahnya itu juga ada Dewan Komisaris yang tugasnya itu mengawasi jalannya perusahaan, terus juga ada direksi-direksi yang menjalankan operasional dan juga strategi bisnis dari Bank Mandiri sendiri. Saya izin menambahkan, jadi dari laporan tahunan ini juga bisa disebutkan kalau mereka ini punya punya banyak unit bisnis dan divisi operasional yang mengelola berbagai segmen layanan perbankan. Oke, jadi struktur organisasinya itu memang dibuat khusus untuk bisa mendukung skala bisnis mereka yang cukup besar. Nah, selanjutnya Putri, kemarin kamu kan sempat bahas misi perusahaan juga. Itu apa aja ya?
Jadi untuk visi misi sendiri itu ada di laporannya Kak dan itu tercantum di halaman 102 dan 103. Jadi untuk visi dari Bank Mandiri itu adalah menjadi institusi keuangan terbaik di Asia Tenggara. Asia Tenggara berarti targetnya emang regional ya, gak cuma untuk nasional saja. Iya, jadi untuk visinya mereka itu menunjukkan bahwa mereka itu maunya bersaing di level regional bukan cuma di Indonesia saja. Sedangkan misinya itu memberikan solusi keuangan yang terintegrasi dan inovatif berbasis teknologi. Dengan pelayanannya mereka yang unggul, serta fokus mereka itu terutama pada kepuasan pelanggan dan juga peningkatan nilai bagi pemegang saham. Berarti untuk Bank Mandiri sendiri ini juga teknologi itu menjadi fokusan utama buat mereka gitu ya? Betul, bahkan di misinya itu juga disebutkan ada inklusi keuangan dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan kalau misalnya visi sama misi mereka tuh memang cukup selaras gitu dengan transformasi digital yang ada di industri perbankan saat ini. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke bagian yang lebih teknis, yaitu tata kelola perusahaan. Alfiani, kamu bisa ngejelasin bagian ini? Baik Kak, jadi untuk Bank Mandiri sendiri ini kan menerapkan Good Corporate Governance atau GCG sebagai sistem pengelolaan perusahaan agar operasionalnya itu berjalan secara transparan dan akuntabel. Jadi ini juga tercantum di halaman 564. Ini untuk juga roadmap tata kelolanya sendiri bisa dilihat di halaman 569. Kalau untuk prinsip GCB yang mereka pakai ini apakah sama juga ya dengan standar yang umum? Iya, jadi ada 5 prinsip utamanya, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Prinsip itu penting sih, apalagi buat perusahaan terbuka yang sahamnya itu dimiliki oleh publik. Betul, jadi selain itu tuh Bank Mandiri ini juga membentuk beberapa komite untuk mendukung pengawasan oleh Dewan Komisaris. Nah, untuk komitenya itu ada apa aja sih? Jadi untuk komitenya sendiri tuh diantaranya itu ada komite audit, komite remunerasi dan nominasi, komite pemantauan risiko, serta komite tata kelola terintegrasi. Jadi seperti yang sekilas disebutkan oleh Ade tadi, Berarti untuk pengawasannya ini cukup berlapis ya. iya, jadi tujuannya tuh supaya setiap kebijakan perusahaan itu tetap sesuai dengan regulasi dan prinsip tata kelola yang baik. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke bagian yang terakhir dan yang cukup menarik buat dibahas, yaitu tentang tata kelola teknologi informasi. Kamu bisa ngejelasin bagian ini nggak, Naya? Ya Kak, saya akan jelaskan. Jadi di Bank Mandiri itu sendiri, teknologi informasi itu dikelola secara strategis karena sekarang hampir semua layanan perbankan sudah berbasis digital. Penjelasan tentang tata kelola TI ini bisa dilihat di sekitar halaman 545 dan 546 di laporan tahunannya Kak. Nah, jadi di situ juga menyebutkan bahwa standar yang mereka pakai itu ada tiga, yaitu ISO 9001 2015 itu untuk Operation and Development of Data Center, DRC, dan IT infrastruktur. Lalu kemudian ada ISO 20001 2018 untuk IT Service Management, dan ini ISO atau IEC 27001
tahun 2022 untuk provision and development of infrastructure and operational DC dan DRC. Kalau untuk dari Bank Mandiri sendiri ini punya nggak sih kayak komite khusus buat teknologinya nih? Ada, itu bisa dilihat di halaman 818 sampai 823. Nah, jadi di situ salah satunya adalah IT and Digital Banking Committee yang bertugas untuk menentukan arah strategis teknologi informasi perusahaan. Aku penasaran deh kalau misalnya komite tuh ngapain? Jadi baik, jadi di sini ada beberapa tugasnya, itu seperti menyetujui rencana strategis TI, itu ada ngawasin pengembangan sistem digital, sama memastikan teknologi yang digunakan mendukung strategi bisnis di perusahaan. Selain itu, ada juga Project and Change Steering Committee yang mengevaluasi proyek-proyek teknologi informasi. Dan ini juga itu ada release control board yang memastikan sistem atau aplikasi ini yang baru itu sudah siap atau belum sebelum digunakan secara operasional. Oke, jadi mereka itu memang punya mekanisme kontrol yang cukup kuat untuk pengelolaan teknologi ya. Bener, Kak. Bahkan dalam laporan tahunan itu disebutkan kalau strategi TI itu mereka itu fokus pada 3 pilar utama. Kalau untuk 3 pilar utamanya tuh apa aja sih? 3 pilar utamanya tuh yang pertama yaitu fit for growth, yaitu menyediakan teknologi yang mendukung pertumbuhan bisnis. Lalu yang kedua ada drive digital transformation, yaitu mendorong inovasi digital. Lalu yang ketiga yaitu transform IT, yaitu meningkatkan kemampuan organisasi dan sumber daya manusia di bidang teknologi. Berarti teknologi ini emang jadi salah satu kunci utama strategi bisnis mereka ya? Itu dia. Oke, jadi bisa kita simpulin ya dari diskusi kita hari ini kalau misalnya PT Bank Mandiri itu merupakan salah satu institusi keuangan besar yang ada di Indonesia dan mereka tuh punya visi menjadi institusi keuangan terbaik di Asia Tenggara. Terus juga Bank Mandiri itu juga memiliki struktur organisasi yang jelas yang dia itu terdiri dari RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, terus ada dewan komisarisnya, terus yang terakhir ada direksi. Ini tuh untuk mendukung pengelolaan perusahaan secara efektif. Selanjutnya juga Bank Mandiri menerapkan prinsip good corporate governance seperti transparansi, terus ada akuntabilitas, ada responsibilitas, independensi, dan juga kewajaran. Perusahaan ini juga mengembangkan tata kelola teknologi informasi yang kuat melalui berbagai komite dan juga strategi TI untuk bisa mendukung transformasi digital serta meningkatkan kualitas layanan di sektor perbankan. Mungkin kalau misalnya nggak ada tambahan lagi dari teman-teman, kita bisa cukupkan rapatnya sampai di sini. Terima kasih banyak atas kontribusinya. Baik, Kak. Terima kasih.